Halo teman-teman, kembali lagi dengan Mas Dorakel. Ini untuk yang berbintang Aries. Kita akan melihat apa sih mental block, apa sih penghambat kamu, kenapa orang bisa lebih sukses, kenapa kamu enggak, apa yang salah gitu. Saya akan bantu lihat dengan kartu tarot dan akan mencari solusi dan apa sih yang harus dirubah dari diri kamu agar bisa sukses seperti orang lain. Ya, oke, langsung saja kita mulai ya untuk yang berbintang Aries. Pertama yang keluar teman-teman adalah kartu Eight of Pentacle. Saya kembalikan ya. Kartu ini adalah pemenuhan diri ya, berjuang keras untuk kesempurnaan, belajar keterampilan baru ya. Sukses itu datang melalui kerja keras ya, dan ada pendidikan lebih lanjut. Di sini teman-teman, kamu diingatkan dari kartu tarot untuk mencapai suatu kesuksesan itu nggak ada yang instan, nggak ada yang sebentar, nggak ada yang senang. Pasti dibutuhkan kerja keras, usaha, dan tanggung jawab. Jadi teman-teman di sini diingatkan kalau kamu melihat orang sukses itu kamu jangan lihat yang sekarang. Lihat dulu saat kita nggak lihat mungkin ya, saat dia usaha, jatuh bangun dia, kita nggak lihat. Jadi itu nggak ada yang instan, nggak ada yang sebentar gitu. Ini diingatkan dari kartu tarot ini. Dan harus ada pemenuhan diri, kamu tuh harus ada serius gitu. Jadi misalnya ini nggak boleh misalnya lagi fokus ini, nanti kayak nggak naik nih, nengok yang lain, ganti-ganti, nggak bisa. Fokuskan satu, lanjutkan pendidikan, difokuskan itu, pelajari dia. Misalnya nih usaha, ini dicontohkan aja, sesuaikan aja sama kamu. Ya, pelajari ya dan berjuang keras di situ. Jangan maksudnya ya adalah usaha gitu ya. Agar bisa mencapai sukses nih dari kalau kartu Eight Pentacle, sukses itu datang melalui kerja keras katanya. Tanggung jawab juga itu. Ya maksudnya itu tadi, misalnya kamu udah dipercaya di suatu perusahaan, tanggung jawab, jangan kayak menyalahgunakan wewenang ya. Itu kartu dari kartu yang pertama. Ya, kita lanjut yang kedua ya. Di sini ada kartu Queen of Swords. Oke. Queen of Swords di sini teman-teman adalah giat, kebulatan hati. Oh, maaf disenggol kucing ya. Giat, kebulatan hati, dan kebebasan ya. Di sini teman-teman, selain hal yang pertama tadi dari Queen of Swords, kamu diminta untuk lebih giat. Ya, tadi kerja keras, sekarang giat katanya. Kebulatan hati maksudnya itu, jangan setengah-setengah. Kalau emang serius ya fokus gitu. Jangan kamu kayak sudah lakukan ini, bosan ganti lagi. Kerjakan, bosan ganti. Kerjakan, bosan ganti, nggak bisa kayak gitu. Kalau kita mau sukses ya, satu bidang kamu fokuskan dengan giat, usaha keras, kebulatan hati, ya. Itu dia tadi, udah dapat dua nih, udah dapat beberapa saran di sini. Itu mungkin yang menghambat kamu. Mungkin orang, kita kadang hanya melihat orang yang sedang di atas gitu. Kita nggak melihat orang saat dia di bawah bersusah-susah. Kita nggak lihat, terkadang seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman, kalau ada yang melihat orang sukses itu mungkin, oke, contoh ada yang instan tuh mungkin anaknya mungkin. Waktu orang tuanya tuh kita nggak lihat usaha orang tuanya mungkin. Jadi nggak ada yang namanya instan. Jadi terkadang kita ya karena ingin cepet ya, jadi ikut yang hal yang pintas yang jadinya apa? Mungkin berjudian, gambling yang untung-untungan. Kalau gagal ya kamu bisa bangkrut. Mendingan kamu fokus kerja ya, dan biar capek gitu deh daripada yang aneh-aneh tapi gagal gitu kan. Nah, kita lanjut lagi. Berikutnya di sini tadi baru sampai Queen of Swords ya. Yuk kita angkat, di sini ada Seven of Pentacle. Oke, kelihatan ya. Seven of Pentacle sini teman-teman adalah waktu istirahat, ketetapan waktu, evaluasi, kesabaran, dan ada kemajuan. Di sini teman-teman, selain hal yang tadi kamu diminta atau perlu loh istirahat gitu, ya. Jadi misalnya kamu udah terlalu fokus nih, nggak ada istirahat atau nggak ada berhenti, itu nggak boleh juga. Nggak baik gitu, terlalu sibuk bekerja itu juga nggak baik teman-teman. Harus ada waktu istirahat. Untuk apa? Mengistirahatkan tubuh kita, pikiran kita, agar apa? Kamu lebih fokus bekerja ke depannya ya. Selain hal yang tadinya, istirahat juga penting. Ketetapan waktu, jangan kayak gini, jam karet ya. Misalnya kamu punya usaha nih, atau buka rumah makan atau apa, biasa buka jam 7 karena malas, besok jam 8, besok buka jam 9, besoknya lagi jam 7. Ya orang bingung, ini niat jualan atau tidak. Tentu orang akan bisa lari pelanggan kamu. Begitulah, itu umpama ya, perumpamaan. Nah, perlu juga evaluasi, kata dari Seven of Pentacle. Evaluasi di sini kamu diminta untuk belajar apa sih kesalahan atau apa sih yang membuat kamu mungkin nggak bisa bangkit, atau usaha kamu ini apa yang membuat macet gitu. Ya, dievaluasikan sama tim atau sama kamu sendiri. Oh, ini kayaknya karena kurang ini. Carikan solusinya gitu.
perlu evaluasi itu ya, dikaji lagi apa sih yang kurang, apa yang harus dirubah gitu. Nah, oke, kita lanjut lagi. Di sini ada Six of Swords. Oke, saya angkat aja ya. Ini ada Six of Swords. Teman-teman, Six of Swords di sini adalah bergerak ya, melangkah jauh dari masalah dan melepaskan. Di sini teman-teman gini. Kamu diminta bergerak di sini, yang maksudnya itu kamu harus coba keluar atau bergerak mencari referensi. Misalnya kamu ada usaha, coba cari referensi orang gitu. Apa sih yang membuat orang itu lebih apa yang nggak ada sama kita? Maksudnya kamu harus membuka wawasan kamu untuk membandingkan punya kamu sama si dia gitu. Apa yang kurang, apa yang enggak gitu. Ya gitu kan. Selain itu harus juga ada bisa melepaskan dari masalah gini. Bukan kita melari dari tanggung jawab, tetapi itu tadi, berhenti sejenak, dipikirkan solusi yang terbaik itu apa. Dengan kepala dingin. Jangan terburu-buru, sehingga teman-teman yang terburu-buru, yang tergesa-gesa itu nggak baik gitu loh. Jadi diminta dari Six of Swords ini bukan melepaskan tanggung jawab, bukan ya. Tetapi maksudnya itu melepaskan masalah di sini. Kamu istirahat sejenak, itu tadi ada istirahat kan. Dipikirkan, ini kamu ada permasalahan nih yang menghambat kamu. Oh gini ya. Pikirkan matang-matang, atau minta solusi dari orang tua atau orang dipercaya. Gimana sih untuk kayak gini. Nah, perlu gitu. Nah, kita lanjut lagi. Ini udah banyak pelajaran loh teman-teman. Ini teman-teman saya di sini bukan untuk sok-sokan atau gimana ya, menyuruh atau apa. Semoga saya membaca ini, kalau yang nggak ada sama diri teman-teman, ambillah salah satu yang positif di sini. Ya, semoga dengan ini bisa merubah gitu. Atau semoga ini bisa jadi motivasi juga. Itu sih tujuan Mas Do ya. Kita lanjut. Di sini ada Ten of Swords. Di sana ada gambaran kehancuran, kegagalan, terpukul. Di sini teman-teman masuk di sini adalah ada juga dibilang waktu untuk bangun kembali. Kamu seandainya gagal, jangan langsung down, jangan langsung lepaskan. Ya, maksudnya itu kalau gagal coba lagi katanya. Coba lagi dengan catatan, dipikirkan apa yang membuat gagal kemarin gitu loh. Jadi teman-teman di sini kadang ada teman-teman gambar orang sukses itu dia gagal 10 kali. Ternyata yang ke-11 dia berhasil. Jadi kita tak tahu nih, kamu seandainya nih baru gagal 3 kali. Udahlah aku capek, ternyata keempat itu berhasil, kita nggak tahu. Maksudnya di sini ya, gagal itu ya bukan kehancuran atau apa ya, tetapi itu semoga jadi motivasi atau cambukan buat kamu untuk lebih semangat ke depan katanya. Ya. Dan atur strategi untuk kalaupun ingin di bisnis itu, ya atur strategi apa sih yang kurang kemarin tuh, apa sih yang gagal, apa sih yang miss gitu. Nah, itulah peringatan dari Ten of Swords ya. Maksudnya jangan mudah patah semangat. Itu dia. Dia mudah patah semangat itu. Katanya seperti itu. Nah, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada gambaran Five of Swords ya. Anda perlu mengubah arah, mengurangi kerugian ya, menerima kebanggaan diri Anda. Di sini teman-teman maksudnya, kamu harus bangga dengan kerja kamu. Jangan merasa malu ya. Kamu harus bangga katanya. Apapun kerja kamu, bangga dulu. Karena kalau kamu udah bangga, bisa bangga dengan pekerjaan kamu, kamu akan dengan senang hati melakukannya. Sehingga kamu akan selalu full energi gitu, atau full out untuk pekerjaan yang kamu kerjakan katanya. Dan perlu mengubah arah di sini maksudnya, misalnya kamu selalu gagal ini katanya kan, ada jatuh bangun. Maksudnya itu dilihat apa sih yang membuat gagal itu, dicoba dirubah sudut pandangnya, atau dicoba pendidikan lebih lanjut, belajar dulu apa sih yang gagal katanya. Di situ harus bisa merubah sudut pandang katanya ya. Mengurangi kerugian, maksudnya yang nggak perlu, misalnya kayak nongkrong kali. Nongkrong tuh boleh, tapi ya nggak tiap malam juga gitu, maksudnya dikurangi. Atau mungkin apa ya teman-teman, apa yang mungkin yang terlalu kayaknya nggak perlu gitu ya, coba dikurangi katanya, mengurangi kos. Nah, baik, kita lanjut. Di sini ada gambaran Two of Swords ya. Di sini adalah takut menghadapi masalah, menolak mendengarkan orang lain. Nah, ini dia teman-teman. Gambaran Aries katanya di sini dia nggak mau dengar saran, sama takut sama masalah yang ada gitu. Di sini kamu diminta untuk bisa menyelesaikan masalah, bukan untuk takut. Oke, takut wajar, kita manusia, tetapi harus bisa mencari solusinya. Ya seandainya kamu dihadapkan nih, bisnis kamu buntu nih, ada masalah, jadi cari solusinya. Jangan takut, udah aku nggak mau lagi ya. Cuma gitu, udah aku besok nggak jualan lagi deh misalnya. Ya jangan gitu. Dan kamu harus bisa mendengarkan saran dari orang lain. Itu dia. Misalnya ada saran dari orangnya, didengar deh. Kalau positif diambil gitu, maksudnya gitu deh. Kalaupun kamu nggak mau dengar juga nih, nggak mau ngambil gitu, dengerin aja minimal. Ya, kalau ada positifnya kenapa tidak gitu kan, toh berguna juga buat kamu gitu. Nah, terakhir ada The Devil. The Devil ini paling sulit teman-teman. The Devil ini hasrat duniawi. Ya, hasrat duniawi, cara curang, cara singkat, pokoknya hal-hal yang negatif lah. Jadi teman-teman, di sini kamu diingatkan lagi, tak ada yang pintas katanya, nggak ada yang pintas di sini. Nggak ada yang pintas katanya.
Kalau mau ya usaha, kerja keras, giat katanya kan. Dan kurangi sedikit hasrat duniawi. Boleh, kita wajar, kita manusia. Pasti kita ingin hal yang duniawi itu pasti gitu. Tetapi ingatkan juga untuk ibadah kita ya, dikurangi. Karena kalau the devil teman-teman, biasanya kalau dia ada ingin sesuatu pasti mengambil cara-cara curang, sehingga apa? Dia akan menempuh mungkin yang melakukan yang bukan haknya, bukan kewajibannya. Itulah diingatkan di sini. Bisa agak ditekan sedikit hawa nafsumu katanya. Karena kalau didasari dengan the devil, gandengannya biasanya tuh bahaya, nggak bisa dikontrol. Kalau udah nggak terkontrol tuh sulit sekali teman-teman. Jadi teman-teman, semoga dengan ini ya kamu bisa mengambil yang positifnya, buang yang negatif, dan semoga kamu bisa berubah gitu ya Aries ya. Semua terima kasih sudah nonton, sampai jumpa.